Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami memiliki sukacita yang luar biasa di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Berkatilah hati dan pikiran kami Bapa di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami, sehingga setiap aktivitas kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan di Minggu Palmarum diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minggu kita Minggu Palmarum atau Minggu Palma mengingatkan kita akan peristiwa perjalanan Yesus ketika Yesus dengan para murid sampai di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sedang di dalam perjalanan menuju Yerusalem, situasi semakin panas. Karena apa? Karena sejumlah pembesar pimpinan Yahudi bermufakat merencanakan pembunuhan bukan hanya kepada Yesus, tetapi kepada Lazarus juga. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus ketika di Betania, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Sehingga peristiwa itu banyak orang dari kalangan Yahudi percaya kepada Yesus dan meninggalkan mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga mereka bermufakat untuk membunuh Yesus dan Lazarus. Nah peristiwa itu tentu diketahui oleh Yesus.
Sehingga peristiwa itu membuat Yesus dan para murid-muridnya justru menampakkan dirinya, menghadirkan dirinya pada pesta Paskah di orang Yahudi. Karena apa? Karena ketika perayaan pesta Paskah, maka orang akan berdatangan dari kota-kota lainnya, sehingga Yerusalem akan dipenuhi banyak orang. Untuk itu Yesus menampakkan dirinya di kalangan ramai, bukan di kalangan yang terbatas, tetapi di khalayak ramai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-12, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah-tengah perjalanan menuju Yerusalem, maka mereka berinisiatif mengambil daun-daun palem. Ya, daun palem dalam tradisi orang Yahudi memang sering dielulukan dengan daun ini. Mereka melambai-lambaikan daun palem, melambangkan kemenangan. Jadi mereka terdorong hatinya untuk menyambut Yesus sebagai Raja Israel dengan mengeluk-elukan daun palem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati mereka terdorong karena mereka ingin mendapatkan kemenangan. Mereka ingin Yesus yang datang seperti Daud, yang penuh dengan kekuasaan, ya, yang mampu membawa mereka memenangkan peperangan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka juga terdorong karena Yesus sudah melakukan mukjizat. Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari kematian, sehingga mereka percaya bahwa Yesus yang datang sebagai Raja Israel mampu memberikan kemenangan bagi mereka, mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus paham bahwa sebenarnya kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah untuk mengawali kesengsaraannya. Kesengsaraan Yesus berpuncak pada kematiannya. Pada Jumat Agung, kematian Yesus di kayu salib itu adalah puncak kesengsaraan Yesus. Tetapi kita harus ingat bahwa kesengsaraan Yesus membawa kedamaian bagi seluruh dunia, bukan kepada pribadi. Tetapi kesengsaraan itu justru membawa kedamaian, membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Yesus akan membawa kedamaian. Di tengah kesesakan, di tengah kepanikan yang kita hadapi, percayalah Yesus akan membawa keselamatan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-13, apa yang dilakukan orang banyak? Mereka berseru, Hosana. Ya. Dalam Mazmur 118 ayat 25, kata Hosana ini adalah, ya Tuhan, berilah kepada kami keselamatan. Berilah kiranya keselamatan. Itu yang diinginkan oleh orang banyak, supaya mereka mendapatkan keselamatan. Mereka menginginkan keselamatan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga harapan mereka berbeda dengan tujuan Yesus. Ya. Harapan mereka Yesus sebagai Raja Israel, tetapi tujuan Yesus lebih daripada itu, untuk membawa kedamaian semua umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita refleksikan, ya. Karena apa? Karena orang yang berseru-seru mengatakan Hosana di tengah-tengah kalangan orang Yahudi, justru itulah dalam waktu beberapa kemudian mereka lah yang sangat keras berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dalam kehidupan kita, jangan sampai kita memuji Tuhan, bersorak-sorai akan namanya, kita menguduskan namanya, kita memuliakan namanya, tetapi pada akhirnya kita berbalik, kita meniadakan dia. Justru kita tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini di ayat 14 sampai ayat 15, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menemukan seekor keledai yang masih sangat muda. Lalu dia menaiki keledai itu. Karena ada yang tertulis dalam ayat 15 ini, nubuatan daripada Zakaria, tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Dalam peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengisyaratkan kedatangannya sebagai Raja Damai. Yesus mengisyaratkan bahwa kedatangannya di dalam kerendahan hatian. Ya. Yesus mau
Orang-orang lemah juga mengetahui bahwa dia berpihak kepada orang-orang lemah, ya. Karena keledai melambangkan hewan yang lemah, tapi Yesus berpihak kepada orang-orang lemah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita merasa lemah, di tengah-tengah situasi kita tidak berdaya, tapi ingatlah, Yesus berpihak kepada kita. Dia akan memberikan kedamaian, keselamatan bagi kita di tengah-tengah situasi kita saat ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa itu ternyata tidak dimengerti oleh murid Yesus. Coba kita bayangkan, orang yang sudah lama bersama-sama dengan Yesus, ketika peristiwa ini terjadi, murid-murid tidak mengerti sama sekali peristiwa itu. Tetapi mereka mengerti karena Roh yang mengajari. Karena Roh yang memberikan kepada mereka pengertian, membuat mereka menjadi ingat akan peristiwa yang sudah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, kalau kita tidak mengerti, kita tidak paham, mungkin kita banyak yang bertanya, apa yang akan terjadi di tengah maraknya virus COVID-19 ini, ya, kita tidak paham apa rencana Tuhan. Tetapi ingatlah, Roh yang akan mengajari kita, memberikan kepada kita pengertian, supaya kita mengerti rencana Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 17, orang berbondong-bondong kepada Yesus yang menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka juga memberikan kesaksian tentang Yesus yang melakukan mujizat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang sudah menerima berkat yang daripada Tuhan, menyaksikan, merasakan kuasa Yesus yang diberikan bagi kita, maka kita juga harus mempersaksikan Dia. Dengan pengakuan iman kita, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 17 sampai ayat 18 juga mau mengajari kita bahwa kita juga harus mempersaksikan perubahan yang terjadi. Setiap gereja juga, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang diperbaharui harus terus memperbaharui diri. Nah inilah yang menjadi landasan bagi kita, bahwa kedamaian yang dibawa oleh Yesus itu, itulah yang menjadikan kita menjadi orang yang mau bersaksi tentang Dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat indah perbedaan, sangat indah juga perubahan. Tetapi masih ada juga yang merasa anti dengan perubahan itu. Sehingga dalam ayat 19 ini juga mengajari kita dengan sifat manusia yang sekarang. Dikatakan di sini bahwa orang-orang Farisi mengatakan kepada temannya yang lain bahwa mereka tidak berhasil. Kenapa mereka tidak berhasil? Karena seluruh dunia justru datang mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun indahnya kedamaian itu, tetapi masih ada orang yang tidak menginginkan. Sehingga orang yang tidak menginginkan perubahan, yang tidak menginginkan keselamatan, justru merasa hatinya kecewa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi di sini, mereka masih tidak menginginkan peristiwa ini terjadi. Karena pertama kedatangan mereka ke Yerusalem seperti singa yang siap menerkam domba yang sedang lengah. Mereka berusaha untuk membunuh Yesus, sehingga ketika orang banyak bersorak-sorai mengeluh-elukan Yesus, mengatakan bahwa Yesus adalah Raja Israel, mereka justru tidak menyenangi hal itu. Mereka tidak menginginkan itu. Hati mereka semakin panas, karena itu membuat mereka menjadi terabaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Karena pada awalnya para pemimpin pembesar orang Yahudi, mereka disanjung, mereka dipuji-puji. Tetapi ketika Yesus datang sebagai Raja Damai, mereka justru merasa terasingkan, mereka merasa kalah saing. Nah untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, di dalam menyambut Yesus Kristus, tema minggu kita, sambutlah Rajamu. Raja Damai sudah datang, Yesus Kristus. Untuk itu, bagaimana sikap kita di dalam menyambut Yesus sebagai Raja Damai? Mari kita sambut Yesus dengan situasi hati yang damai. Meskipun dalam situasi kita yang berat ini, kita diharapkan memiliki hati yang tenang, damai. Sehingga kita dalam menyambut Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, motivasi kita benar.
Apa motivasi kita mengikut Yesus? Ya. Mari kita renungkan di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku, terimalah ya Tuhanku. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, Kau memberikan kepada kami hikmat pengertian, sehingga firman-Mu yang sudah kami dengarkan, boleh kami mengerti Bapa. Ajari kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga dalam situasi kami yang sulit sekarang ini, kami masih tetap mampu mempersaksikan Kristus yang adalah Mesias. Bapa di dalam sorga, di dalam situasi kami sekarang ini, biarlah kami juga tetap menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tahu Bapa di sorga, di tengah-tengah kepanikan kami, Engkau sudah mempersiapkan rencana yang indah. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.